Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif PT Graha Telkom Sigma periode 2017-2018 senilai 354,3 miliar rupiah. Kejagung menjelaskan dalam menjalankan aksinya para tersangka secara bersama-sama melawan hukum dengan membuat perjanjian kerja sama fiktif. Untuk mendukung pencairan dana, para tersangka kemudian juga menerbitkan dokumen-dokumen pencairan fiktif. Melalui cara ini, para tersangka berhasil menarik dana hingga terindikasi menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 282 miliar rupiah. Keenam tersangka termasuk mantan Direktur Utama PT GTS Taufik Hidayatullah, mantan Direktur Operasi Heri Purnomo, dan mantan Komisaris Yudi Ahmadi. 3 tersangka lain berasal dari sektor swasta, yakni Direktur Utama PT Wisata Surya Timur Rusdi Basamala, Komisaris PT Mulyo Joyo Abadi Agus Heri Purwanto, dan Direktur Utama PT Granari Reka Cipta Tejo Suryo Laksono. Para tersangka secara bersama-sama telah melakukan perjanjian fiktif yang didukung oleh kegiatan-kegiatan fiktif dengan dalih membangun pembangunan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang didukung dengan data-data palsu. Dan selanjutnya, akibat perbuatan para tersangka tersebut diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 282 miliar 371.563.184 rupiah. Perbuatan para tersangka diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait kasus korupsi Graha Telkom Sigma. Sudah bergabung bersama kami Kapus Penkum Kejagung, Pak Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mbak. Oke, Pak Ketut, untuk perkembangan terbaru dari kasus ini setelah penetapan 6 tersangka kemarin ini seperti apa Pak Ketut? Kasus ini masih dalam proses penyidikan ya, karena baru hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 baru kita lakukan penahanan terhadap para tersangka ini. Ada yang 3 orang dari pihak Graha Telkom Sigma dan 3 orang dari pihak swasta ya, yang kita lakukan penahanan. Dan prosesnya kita lakukan penahanan dalam 20 hari ke depan, dan 20 hari ke depan kita lakukan perpanjangan, mudah-mudahan ya dalam waktu 1 bulan ini udah bisa kita limpahkan ke pengadilan. Seperti itu Mbak. Oke, dari 6 tersangka ini apakah ada kemungkinan untuk menemukan tersangka baru Pak Ketut? Kalau kita lihat, ini kita nanti lihat pendalamannya, perkembangan dari perkara ini. Karena ini penyidikan lagi baru memulai dan baru lagi sedang berlangsung ya. Kemungkinan-kemungkinan untuk tersangka baru bisa saja terjadi. Karena modus dari perkara ini sangat mudah sekali, yaitu melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang fiktif dari pembangunan hotel ya, dari beberapa perjanjian, perumahan, itu semua dibikin fiktif dalam prosesnya dimulai dari tahun 2017 sampai 2018. Seperti itu. Pak Ketut, dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini total kerugian negara ini diperkirakan mencapai 282 miliar rupiah. Ini mereka modus ini sebenarnya seperti apa? Kenapa sampai bisa lolos sih Pak Ketut? Karena memang kalau saya lihat ini pengawasan eksternalnya, internalnya kurang bagus, kurang berjalan dengan baik ya. Apalagi dalam kurun waktu 2017 sampai 18 baru bisa dilaporkan oleh pengawas internal Telkom sendiri kepada kami ya. Seharusnya 2019 sudah bisa dilaporkan. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 2017-18 itu semua berlangsung fiktif. Gitu loh. Seharusnya 2019 ini sudah dilakukan pelaporan karena kami kan menjalin kerjasama dengan teman-teman BUMN, dan ini ditemukan oleh pemeriksa internal daripada Telkom. Harusnya di 2019 kita laporkan, 2022 3 tahun perkara ini tidak berjalan dengan baik gitu loh. Oke, dari kurun waktu 2017-2018 seharusnya 2019 ini jika memang sudah melihat adanya indikasi merugikan negara sudah bisa dilaporkan, tapi nyatanya justru tidak dilaporkan. Apakah ada kemungkinan pihak-pihak lain yang ingin menutupi kasus ini Pak Ketut? Kalau dari sudut pandang Kejagung seperti apa?
begini, di dalam hukum itu banyak kita telah melakukan suatu proses hukum terhadap orang-orang yang merintangi suatu proses tindak pidana, ya. Tetapi dalam proses penyidikan biasanya dimulai penyidikan. Tapi dalam kasus ini belum kita ketemukan itu. Seharusnya ini menurut kami sih lambat dalam hal pelaporan ya. Karena kalau dibiarkan terus-menerus ini akan menjadi besar seperti kasus-kasus lain. Kalau misalnya dalam 2-3 tahun dibiarkan kasus itu mengendap, tindak pidana itu tidak akan meluas, akan menjadi tindak pidana baru lagi gitu loh. Ini yang kita khawatirkan seperti itu, Mbak. Apakah adanya mungkin bukti-bukti baru dari kurun waktu 1 tahun, kan kerugiannya 282 miliar yang seharusnya sebenarnya pihak internalnya ini menemukan adanya kejanggalan 2019 seharusnya bisa dilaporkan, tapi kan ternyata tidak dilaporkan. Apakah ada kemungkinan untuk kerugian negara ini bertambah, Pak Ketut? Itu sangat memungkinkan sekali karena kemungkinan PT Geraha Telkom ini kan berdirinya sampai sekarang masih ada. Ya seperti kasus-kasus yang lain yang kita tangani yang awalnya kita menduga ada kerugian 1 triliun ternyata 8 triliun yang kita sudah umumkan ini kan. Tetapi dalam kasus ini ya kita lihat dari 2017 sampai 2018 atau kemungkinan tanggal 2019 ada kasus lain baru atau 2020 ada kasus yang lain. Untuk kerugian negara itu belum pasti ini. Ini masih kita konsultasikan dengan teman-teman BPKP ya. Untuk kemungkinan lebih besar, kemungkinan itu akan bisa terjadi, Pak. Pak Ketut, untuk pemeriksaan dari ke-6 tersangka ini nanti ke arah kemana saja sih Pak Ketut pemeriksaannya? Ya arahnya tentu sesuai dengan peran masing-masing ya. Seperti direktur utama, direktur operasi yang kita periksa termasuk komisaris ya. Arahnya tentu akan terkait dengan pertanggungjawaban yang diambil dari kas PT Geraha Telkom sebesar 282 miliar yang dianggap fiktif ya. Atau kemungkinan bertambah lagi pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan PT Geraha Telkom secara keseluruhan seperti itu. Pak Ketut, sementara kan kurang lebih ada 282 miliar rupiah, lantas untuk upaya pengembalian dari kerugian negara ini bagaimana, Pak? Kita sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk melakukan identifikasi terhadap harta yang milik dari 6 tersangka ini. Udah mulai kita melakukan identifikasi. Kemungkinan ke depan dalam waktu ini kan pemeriksaan dan peningkatan tersangka statusnya terhadap 6 orang ini kan baru 11 Mei kemarin ya. Kemungkinan untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda yang bersangkutan akan lebih memudahkan ketika mereka sudah ada di dalam. Dan ini akan kita lakukan secepatnya. Baik, untuk gerakan bersih-bersih BUMN untuk pelaporan dari Sigma ini kan merugikan 282 miliar rupiah. Sebelumnya ada kasus Waskita. Kalau misalkan dari Pak Ketut sendiri menilai untuk upaya bersih-bersih dari BUMN ini seperti apa, Pak? Apakah sudah maksimal atau butuh ditingkatkan lagi, Pak? Kita mengidentifikasi ada 14 BUMN yang kita awasi dari tahun 2021 ya sampai sekarang. Ya, termasuk yang terbaru ini ada Depon Pelindo juga ya, ada termasuk Waskita yang kerugiannya juga fantastis sekitar 2,5 triliun ya. Ini terus akan kita lakukan upaya-upaya untuk pengawasan yang melakukan upaya-upaya klarifikasi ketika ada satu laporan, termasuk upaya-upaya represif berupa melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini kita akan lakukan pantauan terus. Menurut saya sih masih terus kita efektifkan melakukan tindakan-tindakan upaya-upaya tindakan represif ini. Kalau untuk langkah pengawasan dari Kejagung sendiri ini seperti apa, Pak? Mereka sebenarnya di masing-masing BUMN ini sudah ada pengawasan eksternal ya. Pengawasan eksternal seperti komisaris itu kan juga merupakan salah satu bentuk pengawasan yang mereka lakukan, melekat kepada BUMN itu sendiri. Kalau diminta untuk Kejaksaan Agung saya pikir sih terlalu jauh ya, karena tugas Kejaksaan Agung itu adalah melakukan suatu penindakan terhadap ketika ada suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa BUMN ini ya. Harapan kami sih laporan dari masyarakat, laporan dari internal ini diberikan kepada kami untuk sekaligus bukan hanya lakukan tindakan represif tapi lakukan suatu pembinaan. Ya seperti beberapa BUMN seperti Garuda tidak aja lakukan satu tindakan, tapi kita juga melakukan penyelamatan sekaligus melakukan satu perbaikan tata kelola yang kita lakukan kepada BUMN itu. Seperti itu, Pak. Baik, berarti dengan kata lain adalah Kejagung ini menerima laporan dengan tangan terbuka jika adanya indikasi kasus korupsi, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Ketut.